Kalau tempat ibadahnya benar, nyaman, aman, itu nggak kepikir yang macam-macam. Pasti mensupport company, kerja profesional. Podcast Agi, saatmu beraksi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu dengan para sesepuh-sesepuh, terutama yang hadir di sini. Pak Aminuddin, kita belum tepuk tangan buat Pak Aminuddin ya, sejarahnya yayasan dan masjidnya. Nah, satu mungkin tak tambahin cerita masjid dari Pak Am. Nah, kalau nggak salah kita berhasil kumpulin dananya 7,5 atau 7,6 M. Itu benar, sama Pak Edi kita bikin Nurani Asra. Pertama kali Nurani Asra. Jadi mulai dari Aceh sampai ke Papua kita bikin kupon amal. Mau 100 perak, 500 perak kita kasih kupon. Nah, alhamdulillah Jardin kasih. Jadi semuanya. Tadi BOD ada 25, ada 50 juta. Yang untuk apa? Untuk masjidnya itu awalnya kita bilang, kalau saya sih sama Pak Am waktu itu jam 8 malam mau pulang. Diajak oleh Pak Am diskusi, Pak Teddy ngomong sekitar jam 4 sore tadi gimana, ini tambahan cerita Pak Am ya. Itu apa yuk kita dari sisi ininya, dari sisi itu gimana supaya ada program apa. Ya salah satu masjid ini dengan catatan kalau orang semuanya deso, kita ini deso juga. Jadi maksudnya kalau orang-orang dari daerah yang muslim, kalau tempat ibadahnya benar, tempat nyaman, aman, itu nggak kepikir yang macam-macam. Pasti mensupport company, kerja profesional. Nah, itulah diokekan oleh Pak Am cerita sama Pak Teddy, dan terakhirnya presentasi ke BOD. Itu pun terakhir tanahnya itu dikasih, semua itu, dan Pak Pri baru jadi BOD tuh. Coba deh tanya yang namanya gudang itu. Nah, kita bilang ini masjid kalau ada apa-apa itu nggak boleh jauh-jauh dari HO, karena kita harus kontrol dan monitor. Nah, dia kasihlah tanah udah cat waktu itu di sana ya. Itu di depan. Itu yang diceritain sebelah kiri dunia, merasakan itu yang dibutuhkan oleh dari sisi Asra. Nah, yang tadi kita dibilang selalu always, nggak pernah never itu kan nggak ada paham ya, kita dampingin yang lainnya. Boy juga gak berapa lama habis itu masuk gabung ya. Cuman yang bagusnya itu pengumpulannya itu orang surprise. Itu langsung company ngasih nggak ada. Jadi BOD turun dulu 25 sama 50 juta itu rata-rata di BOD gitu. Tapi kebanyakan 50 itu ada 2 dari 9 BOD gitu. Nah, kita ambil yang namanya Yang namanya arsiteknya atau kita ambil Masjid Madinah. Jadi sebenarnya kan 4 tower ya, tapi adanya 2. Sebenarnya satu lagi itu yang namanya kubah itu kita ambil, kebetulan waktu itu ada di Malang bikin yang seperti itu. Tiba-tiba mandek sampai kita setiap Jumat sore itu yang ngerjain sama dengan punya kita. Kita takut mandek, padahal itu udah dipaskan waktunya. Nanti peresmiannya oleh AA Agim tanggal sekian. Ternyata molor 1 hari karena kubahnya itu belum beres. Akhirnya AA Agimnya udah ke Mekah umroh, dan ditanya oleh Pak Agim, boleh nggak saya dari Jawa aja. Nah, rasanya takut sinyal apa segala macam, kita pakai Sekretaris Dewan Dakwah Pak Husain Umar, udah almarhum. Nah, Pak Teddy datang masuk ke masjid segala macam. Tapi itu Pak Kris untuk memindahkan gudang cat yang di depan sini ke belakang itu 650 juta sendiri.
Jadi itu termasuk 7,6 miliar itu dana itu. Nah kita waktu itu studi kelayakan ketiga masjid. Satu Masjid BI, yang kedua Bimantara punya, yang ketiga Atin ya. Ya teman ini. Nah ini ikut waktu itu. Dasarnya waktu BI punya itu 2 tahun sebelum kita bangun dengan harga 25 miliar. Kita ngobrol sama almarhum Pak Michael, Pak, rasanya dengan bahan sekarang 25M kemahalan di tulisannya. Kita kan cuma dana tujuan. Gak usah lah, yuk gak usah cinta yang lain, gak fokus ini. Nah kita itu bangun sekitar 6,2 kalau nggak salah totalnya. Nih Pak Sejen waktu itu memberkahi semua langkah. Nah bersama-sama dengan teman-teman lain mencoba membandingkan dan alhamdulillah itu selesai. Kalau ngomong tentang uang pengamanan itu kontraktor nyerah, ngomong ke kita kan, ke yayasan nih gimana nih, kami diminta 40 juta atas 40 juta bawah. Loh maksudnya apa? Pengamanan pembangunan 40 juta ke atas itu dari tanah ke atas itu diamanin itu, ke bawah yang tiap pancang juga 40 juta. Kita kaget, kok logikanya gimana? Kan udah ditanam kok masih ada diamanin. Udahlah, sampean aja yang deal, kita sih nggak usah kan. Akhirnya dapat tuh total 20 juta, sama saya ingat angka 20 juta. Nah akhirnya dibangun 20 juta tuh uang keamanannya udah aman sampai selesai. Dan diresmikan oleh Pak Husain Umar itu dia. Sekretaris dia waktu itu, sekretaris Dewan Dakwah. Nah lanjut, tapi tentang restoran udah belum? Udah ya? Oh belum. Hah? Ada fotonya? Pakai foto? Nggak ada. Itu salah satu yang diteruskan oleh Ibu Tira, itu mencari duit untuk masjid. Masjid itu kebetulan emang dana dari Korkom, keluarnya Korkom AI. Suatu saat Pak Budi Setia Dharma cerita, Yul, kalau lihat-lihat budget semua lumayan juga ya masjid untuk ini. Kita bilang karena tuh Pak 2 kali dipel pagi sama sore karena itu debu. Jadi semua karyawan segala macam. Nah ini ada ide nih, coba buka usaha atas nama yayasan aja. Nah saya cerita waktu itu ke Pak Michael. Pak Michael, ini ada begini ini. Oh ya gitu. Ntar sore yuk datang ya. Lantai 6 udah ada almarhum Pak Angki. Yuk berapa nomor rekening? Loh, untuk apa Pak? Saya belum bonusan kok udah minta rekening saya. Bukan, maksudnya Pak Angki mau transfer 1 miliar. Yuk cari usaha sendiri untuk masjid, semua keuntungan untuk masjid. Saya bilang, Pak saya nggak ngerti apa-apa usaha. Pak Michael bilang, dari muka lu saya lihat bisa Yul. Lihat mukanya beliau bagus itu. Aduh Pak, saya nggak ngerti. Kalau Pak kayak gitu, lihatnya di bagian mana kok Bapak bisa bilang? Nah akhirnya, iya. Nah saya bilang, Pak, mohon maaf Pak, kalau saya usaha dulu Pak, upayakan dulu. Tapi kalau 1 miliar itu, ya harus kembaliin. Kalau nggak bonusnya gua potong. Loh, baru mau dikasih, mau dipotong bonus. Jadi kan 2 kali lipat kita kenanya. Nah akhirnya saya coba apa yang paling gampang tuh makanan. Nah salah satu Mas Joko tuh, Mas Joko ada, Mas Joko Baroto. Akhirnya saya coba, Mas mau nggak makan sambil beramal? Apa itu? Kita pasok lembur itu. Waktu itu masih apa yang namanya Avanza Semasenia itu lemburnya bukan main. Beliau bilang, Pak, ini vendornya banyak Pak, minimal 5 kita siapin. Bapak nomor 6, tapi kalau seandainya yang di atas kena sanksi, Bapak naik. Wah stres tuh. Stresnya apa? Itu beliau telepon dari pabrik, telepon jam 5, 400 bungkus. Jam 5 telepon, jam 6 harus nyampe. Padahal di sini kan macet tuh. Macet. Wah, kita coba belajar. Akhirnya mau izin waktu itu sama Pak Am, Pak Arif, dia bilang, Pak, ini saya sebagian waktu saya ke restoran aja Pak.
Dan itu benar, 6:30 pagi saya udah nyampe di restoran. Dari Bintaro 5:30 habis subuh udah langsung nongkrong, karena kalau nggak dilihatin teman-teman itu kan ada yang belum bangun segala macam. Udah 6:30 udah, terus udah nyampe. Kita sama Pak Edi ada rekening berdua kalau ada apa ini. Dan itu satu-satunya perusahaan Asra, bukan Asra ya, di lingkup Asra, nggak ada sama Asra sama tapi yayasan. Itu modalnya 1 miliar, tapi pas peresmiannya seluruh BUD datang. Dan itu Pak almarhum Pak Rahmat Ramli juga ikut, Pak Ramli. Nah semua itu menyatakan oke. Nah beliau menyatakan oke, ini bagus, ini perkembangannya bagus. Kita yang stres. Kalau udah oke pasti keuntungannya nggak begini. 8 bulan nggak dapat duit. Kita tongkrongin di sana, apa masalahnya? Akhirnya sama Pak Jamilus, ini teman Pak Am tuh, Pak Jamilus dari Sederhana Bintaro, kita bilang, Pak, kita udah 8 bulan, saya yayasan nggak dapat ketemu duitnya, Pak. Kita ketemuan, Pak. Oke. Itu akhirnya, ini nggak apa-apa panjang sedikit ya, biar Dira untuk ini. Panjang tuh maksudnya ada detail dari sisi keuangannya itu bisa ini. Akhirnya kita ngomong, Pak, setelah saya evaluasi, ini mau kasih masukan ke Bapak. Satu apa? Bapak janji dulu semua anak-anak yang tinggal di sini itu ngontrak. Ini nginap di sini semua. Kosnya gede, Pak. Oke, satu. Yang kedua, Pak, dari 23 orang saya hitung-hitung 19 orang cukup, Pak. Ini bagian dapur, tengah, depan ini. Oke, diterima 19 orang. Yang ketiga ini yang agak signifikan, Pak. Apa? Ini bagi hasil kita itu, kita ngomong sama Pak Edin. Gimana dealnya? Bagi hasil itu kan biasanya 35% itu investor, ya kan? 15% yang punya franchise, 50% itu karyawan. Kita ubah, Pak. Itu kita investor bukan hanya investor, memasarkan juga. Saya akan datang Pak di pabriknya Mas Joko segala macam. Jadi kita balik, Pak. Jadi baliknya gimana? Investor 50% karena sekaligus marketing. Nah yang kedua, karyawan 40%. Saya udah ngomong sama karyawan gak apa-apa karena makan sambil beramal dan dia dapat amal. Yang terakhir 10% untuk Pak Jamilus mau. Dan alhamdulillah gini terus. Mulai kita nyumbang ke yayasan 2,5 juta, 5 juta, 10 juta, 25, terus sampai itu terakhir itu 40 juta sebulan. Nih accountingnya yang ngitungin 40 juta. Dan Mas Edi kita rekening berdua udah 500 juta tabungan. Dengan catatan duitnya 1 miliar kita lunasin dulu. Alhamdulillah lunas. Nah terakhir itu 2013 Pak Pri bilang pas sore hari dilihat udah cerita, Yul berangkat jam berapa? Saya mau tanya aja dulu. Oh habis subuh Pak di rumah. Maksudnya kenapa Pak? Muka lu capek sekali kayak foto-foto tadi itu tuh capek. Enggak, saya mau cerita. Iya capeknya apa? Pulang sampai di rumah jam 10 malam. Tiap hari kayak gitu, ngontrol restoran. Akhirnya udah, itu restoran bisa digeser ke yang lain nggak? Kita bilang sama Pak Pongki, kasih lah, itu Pak Varial almarhum. Kita bilang Pak Varial, kalau dapat nanti itu sampean kan rumahnya di belakang itu bisa tiap pagi itu kontrol tuh. Karena restoran kalau nggak dikontrol nggak bisa. Oke siapa? Bisa nggak laporan keuangannya yang pertama dikasih saya lihat juga, biar saya bisa sama ini. Ternyata udah dikasih laporan keuangannya udah 3 bulan. Wah kelihatan. Cek. Ternyata hilang duit 100 juta. Ngomong sama Pak Edi, itu apa? Bagian depan bermain dengan material. Nah ini karena kita nggak kontrol waktu itu. Dan pelan-pelan kita udah lihat itu 500 juta kita mau bikin itu cabang di tempatnya Bu Wiwi itu. Jalan tol Marga Mandala Sakti itu kan ada rest areanya kasih free. Cuman ini satu aja udah capek, apalagi sana kan. Kita nggak bisa. Nah ini school limit sebenarnya sama dengan Asra. Kita di yayasan mudah-mudahan bagian usahanya bisa mengembangkan usaha yang lain. Tapi emang titip harus dikontrol, di planning dan dikontrol yang benar. Itu akhirnya 2013 ganti nama ya karena dari sisi ya perjanjiannya kita udah habis dan teman-teman
udah mengubah bentuk restorannya. Dan terakhir itu tutup, cuman memang sedih aja. Mudah-mudahan ada resto ataupun bisnis lain yang ada di Amalia Asra. Sorry agak panjang sedikit karena pengen seperti Pak Am tadi, menceritakan masa lalu itu kan orang lebih seneng kan. Padahal masa depannya kita belum tahu. Insya Allah ke depan semua teman-teman. Soalnya yang tadi dibilang selalu always itu yang gak enak. Ini bisa diganti nggak fotonya? Karena kelihatan terus. Yang ada Pak Amnya, Pak Am ini tuh. Ya. Saya rasa demikian. Merasa terima kasih diundang hari ini dan kita bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan yayasan dan dari teman-teman masjid segala macam ke depan akan lebih banyak improve-nya dibanding kita yang dulu. Insya Allah ini berkah buat kita. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.